Baik, kembali bersama kami dan di segmen ini saya masih berbincang dengan Bang Asrul Sani, anggota Komisi 3 DPR RI dan juga Bang Ahmad Nabil, politisi PKS. Saya ke Bang Asrul. Bang Asrul, kalau kita bicara memang ya persepsi terkait hukum, baik itu tadi demokrasi dan politik agak negatif untuk 2 tahun pemimpinan Jokowi ini. Tapi lagi-lagi, Anda menyebutkan tadi di awal, sebenarnya kalau bicara penegakan hukum dan hal-hal lainnya bukan 100% salahnya Jokowi. Ada tupoksi dari pihak lain seperti itu. Lalu lantas apa yang harusnya dilakukan oleh Jokowi Maruf agar persepsi negatif terhadap penegakan hukum dan demokrasi di tanah air dapat diperbaiki? Ya, saya orang yang percaya bahwa pendekatannya itu mesti dengan pendekatan yang sistemik. Kalau kita bicara pendekatan yang sistemik, maka ya tentu ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah memperbaiki peraturannya, ya undang-undang, PP dan kemudian peraturan di bawahnya, ya termasuk seperti Perkapolri, ya peraturan Jaksa Agung dan lain sebagainya. Yang kedua juga memang harus diperbaiki juga kelembagaannya, artinya hal-hal yang merupakan tata kelola di kelembagaannya itu harus diperbaiki. Dan yang ketiga saya kira yang tidak kalah pentingnya adalah budaya penegakan hukum kita itu juga harus diperbaiki. Ya. Nah jadi 3 hal itu hemat saya. Tetapi ini adalah kerja bersama. Ya. Jadi tidak bisa hanya menggantungkan pada ya yang ada di rumpun kekuasaan eksekutif yang dipimpin oleh presiden. Kami yang di DPR juga mesti juga harus lebih kritis, ya, juga harus lebih melihat persoalannya secara lebih komprehensif. Demikian juga misalnya katakanlah yang ada di rumpun kekuasaan yudikatif, ya, peradilan itu. Kan salah satu kritik kalau kita misalnya bicara soal pemberantasan korupsi, salah satu keluhannya kan misalnya adalah rendahnya vonis terhadap kasus-kasus korupsi. Ini yang sering dikritisi, ya. Nah, kalau itu kan Pak Jokowi nggak bisa kemudian intervensi, gitu ya, karena itu menyangkut kemandirian kekuasaan kehakiman, ya. Nah, kemudian juga misalnya soal-soal yang ada di lapangan, ya saya kira kan nggak mungkin kalau soal-soal yang terjadi di lapangan itu presiden harus turut tangan. Tetapi kalau seperti yang kita ikuti saja di hari terakhir misalnya Pak Jokowi misalnya memerintahkan ya soal pinjol ilegal yang meresahkan, ya. Nah kemudian kan dilaksanakan juga, ya. Nah kemudian juga caranya merespon presiden kan juga kadang-kadang berbeda. Ketika polisi di Blitar begitu ya menangkap gitu yang unjuk rasa, kemudian presiden malah mengundang ke istana. Nah itu kan artinya cara, tidak juga kemudian cara itu dengan langsung marah-marah, dengan langsung perintah juga, kan seperti itu, ya. Tetapi secara keseluruhan, dan ini memang kalau saya sebagai anggota Komisi 3, kita melihat di satu sisi ya pada jajaran pimpinan lembaga penegak hukum, ya itu ada keinginan untuk memperbaiki 3 halnya tadi, tetapi barangkali memang perubahan sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat, penegakan hukum yang berkeadilan, tidak tajam ke bawah tumpul ke atas, tidak tajam ke kanan tapi tumpul ke kiri gitu ya. Itu kan masih tetap ada. Hanya kadang-kadang ya ini sebagai konsekuensi dari alam demokrasi yang ada di kita, kadang-kadang kan juga dimunculkan tagar-tagar yang sesungguhnya kalau kita berpikir secara jernih agak lebay juga lah. Masa ada tagar percuma lapor polisi hanya karena satu kasus. Kecuali ada sekian ratus kasus, sekian ribu kasus dari puluhan ribu laporan kepada polisi nggak dikerjakan, gitu ya. Nah, tetapi oke lah, kan tentu kita tidak bisa menyalahkan warga masyarakat yang seperti itu. Yang patut kita salahkan adalah para buzzer dan para hater itu yang kemudian mengamplifikasi tagar-tagar seperti itu untuk mendowngrade seolah-olah polisi kita itu
brengsek semua. Ya. Kan tidak boleh juga kita seperti itu. Betul, Ya. kalau kita tidak bisa mengeneralisasi tadi kinerja polisi. Mungkin ada 1-2 oknum, tapi kadang tagar ataupun kritikan itu adalah hal yang terjadi sebenarnya di lapangan. Kita tahu bahwa masyarakat mungkin sebagian menilai pemerintah anti kritik. Ini terbukti dengan beberapa insiden. Kita tahu mural juga sempat dihapus dan itu juga ya sebagian menyebutkan bahwa berlebihan. Jadi sebenarnya apa yang terjadi di lapangan juga antitesa dari hal-hal yang seperti dibiarkan dan akhirnya ya kalau tagar muncul juga itu berarti ada ketidakpuasan, Bang Asrul. Ya, saya sepakat. Tagar itu kan ekspresi demokrasinya warga masyarakat. Yang kemudian menjadi masalah itu kan para hater, ya, yang kemudian mengamplifikasi ini dengan nambah-nambahi. Oke. Ya. Kan persoalannya kan ada di situ, bukan warga masyarakatnya, ya. Sebab kalau kita bicara buzzer, ini ada 2 kelompok, buzzer oposisi sama buzzer RP juga kan, kita harus fair juga. Itulah yang menurut hemat saya tidak proporsional kemudian, ya. Dan itu juga harus kita lihat. Kemudian diklaim bahwa seolah-olah itulah apa yang dirasakan oleh seluruh rakyat. Nah, begitu loh. Jadi begitu banyak prestasi kepolisian kita, sisi-sisi humanis yang dilakukan oleh anggota polisi kan tidak cukup kemudian terrepresentasikan dalam dunia medsos kita. Kecuali bagi kami tentu yang ada di Komisi 3 Baik, DPR. Bang Asrul. Saya ke Bang Nabil. Ada tambahan, Bang Nabil. Silakan. Ya dalam beberapa aspek saya juga sepakat dengan Pak Asrul ya. Cuma saya lebih memotretnya bahwa fenomena di sosmed itu betul, ada yang by design, ada yang secara alamiah. Memang tidak sepenuhnya kita bisa menyandarkan itu seolah-olah semuanya adalah engineering gitu ya, sesuatu yang direkayasa. Ada muncul fenomena-fenomena yang memang lahir dari kegelisahan dan keresahan publik. Ini yang kita harus secara jernih juga melihatnya. Nah, saya lebih melihat bahwa munculnya aspek terkait dengan ketidakpuasan terhadap proses penegakan hukum atau kinerja pemerintah yang lain, itu juga harus dilihat dari bahwa ini jangan-jangan fenomena gunung es, bahwa ya yang terpotret memang ujungnya saja, tetapi jauh lebih banyak di bawah yang belum terekspos. Nah, ini kan sebenarnya dalam survei persepsi publik, misalnya dalam yang terbaru SMRC, ya, saya punya analisis konsultan, misalnya yang terbaru tentang pemerintahan Jokowi Ma'ruf 2 tahun, yang baru saja dirilis, mengkonfirmasi bahwa ada peningkatan, ada tren kenaikan ketidakpuasan publik ya terhadap penegakan hukum, ya, dari sekitar 15% sampai ke angka hampir 25% hanya dalam 2019 sampai dengan 2021. Itu ya secara ilmiah, kalau kita meyakini survei itu sebagai sebuah produk ilmiah, ada potret ya yang diambil gitu ya, yang menyatakan bahwa memang ada tren kenaikan ketidakpuasan publik. Nah, ini yang perlu seharusnya dilihat dan kemudian ini menjadi catatan bagi pemerintahan, tentu mana yang bisa dilakukan oleh pemerintahan Pak Jokowi. Tentu di luar daripada yang tidak bisa dilakukan, ya kita juga memaklumi bahwa tidak semua proses penegakan hukum wilayahnya eksekutif. Tapi misalnya dalam proses TWK misalnya, TWK KPK, kalau kita tidak meminta ya kepada Presiden Jokowi untuk bersikap terhadap misalnya proses TWK itu kan juga menjadi catatan publik bahwa dalam beberapa aspek yang seharusnya Presiden hadir, memimpin langsung, mengendalikan, mengarahkan kemana arah penegakan korupsi kita, kemana nasib KPK kita misalnya, tapi ternyata Presiden cenderung menghindar, cenderung mengembalikan itu kepada proses business as usual, silahkan proses itu dijalani. Padahal dalam beberapa aspek yang lain Presiden mengatakan bisa melakukan tindakan-tindakan untuk lebih mengendalikan percepatan dari kinerja pemerintahannya. Karena sekali lagi bahwa penegakan hukum itu akan sangat berkaitan dengan visi misi Presiden yang lain. Ya, belum lagi kalau kita bicara banyak hal lagi, Mas Juno, soal ibu kota baru, soal kereta cepat menggunakan APBN misalnya. Ya mungkin itu tema yang berbeda. Tapi menarik bahwa ini juga sejalan dengan indeks persepsi penanganan korupsi yang juga negatif gitu. Kita tahu bahwa beberapa kali upaya pelemahan KPK, ya Pak Presiden mungkin ada di jalurnya tidak ingin banyak berkomentar. Tapi ini juga tentunya bisa merugikan Jokowi sendiri. Kalau dari Bang Asrul, terkait sikap Jokowi terhadap KPK yang tadi sempat disinggung oleh Bang Nabil. Ya,
tentu kalau bicara keinginan semata ya, saya tentu termasuk orang yang ingin 56 pegawai KPK yang tidak diterima itu bisa kembali. Ya. Tetapi kan sekali lagi dalam konteks presiden yang namanya respon itu tidak SS sebagaimana yang kemudian kan diharapkan. Ketika kemudian Kapolri menginisiasi jalan keluar, itulah respon. Dan tentu Kapolri ya sebagai juga pembantu presiden ya, itu juga kemudian pasti atas sepengetahuan presiden ya. Jadi kita melihatnya adalah jalan keluar. Jangan kemudian juga kita melihat seolah-olah dengan 56 orang itu tidak di KPK maka kiamatlah pemberantasan korupsi kita. Tidak juga seperti itu. Tapi Bang Asrul, ada proses di sini yang dikritisi, yang dianggap tidak fair seperti itu. Ya saya kira saya di berbagai televisi itu juga sudah mengkritisi bahkan lebih keras daripada yang beroposisi. Nah, ya, gitu ya terkait dengan itu ya di berbagai itu. Nah, tetapi kan ketika kemudian itulah yang terjadi sebagai sebuah keputusan, ya kita kemudian harus lihat opsi alternatifnya. Dan itu yang kami kalau di DPR ya tentu harus memberikan dukungan bahwa ada jalan keluar. Ada jalan keluar meskipun itu bukan sebagaimana yang diharapkan katakanlah oleh teman-teman yang 56 ex pegawai KPK itu. Ya. Baik Bang Asrul dan juga Bang Nabil, ini dua segmen singkat sekali. Banyak pertanyaan yang belum sempat saya tanyakan tapi keterbatasan waktu. Tapi kita doakan yang terbaik untuk pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin dan tentunya banyak perbaikan ke depannya untuk Ibu Pertiwi. Terima kasih Bang Arsul dan juga Bang Nabil. Salam sehat. Terima kasih Mas Juno, terima kasih Mas Asrul. Mas Baik, kita jeda terlebih dahulu, pemirsa tetap bersama kami.